Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 18. Di sini kami akan menganalisis layanan aplikasi yang ada di Sumatera Selatan, khususnya pada Kabupaten Musirawas. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Siti Sulia Febrianti dan saya tidak sendiri. Saya bersama teman saya yaitu Angga Kristopel Immanuel Tobing. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Angga. Kepada Angga dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktu dan layarnya Siti Surya Febrianti. Akan tetapi sebelum memasuki pemaparan materi, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu governansi, apa itu digital, dan apa itu governansi digital. Apa itu governansi? Governansi bukan sekedar istilah. Ini adalah kerangka kerja yang mengatur bagaimana suatu organisasi seperti pemerintah dijalankan. Ini mencakup kebijakan, prosedur, dan praktik untuk mengelola dan mengarahkan entitas tersebut. Apa itu digital? Digital adalah terkait dengan teknologi transformasi informasi menjadi format digital. Ini mempengaruhi cara kita bekerja, berkomunikasi, dan hidup sehari-hari dengan adopsi berbagai perangkat dan platform digital. Mengapa governansi digital penting di pemerintahan? Governansi digital di pemerintahan adalah tentang mengelola teknologi informasi secara bertanggung jawab untuk meningkatkan layanan publik dan efisiensi. Ini penting karena memungkinkan transparansi dalam pengelolaan data publik, memperkuat keamanan informasi, dan meningkatkan aksesibilitas layanan pemerintah. Governansi digital membawa manfaat besar seperti mempercepat respon terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, dan mengoptimalkan sumber daya dengan lebih baik. Dengan governansi digital yang kuat, pemerintahan dapat menghadirkan layanan yang lebih efisien, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi, governansi digital bukan hanya tentang teknologi, ini tentang bagaimana pemerintahan memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki layanan, meningkatkan keterbukaan, dan memberdayakan masyarakat. Baiklah, mungkin itu saja awal dari awal sebelum kita memasuki pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama akan saya paparkan sendiri. Ini merupakan aplikasi dari governansi digital yang kami ambil dari Musirawas, yaitu Supermantap. Alamat kantornya ini sendiri terletak di Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Musirawas, Desa Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan dengan kode pos 3166. Dasar hukum dan instansi pengelola. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional menggambarkan konsep dan kerangka kerja untuk menyelenggarakan pemerintahan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Konsep ini secara langsung terkait dengan layanan yang disediakan oleh aplikasi Supermantap dari pemerintahan daerah Musirawas. Aplikasi Supermantap dikembangkan oleh pemerintahan Kabupaten Musirawas, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik setempat, serta PT Lintas Arta, sebuah perusahaan yang mendukung proyek ini sebagai mitra atau kontraktor dalam pengembangan aplikasi. Latar belakang munculnya aplikasi pengembangan layanan. Aplikasi Supermantap merupakan respon terhadap kebutuhan akan layanan digital yang lebih efisien dan aksesibel bagi masyarakat di Kabupaten Musirawas menuju proses digitalisasi dan mengembangkan UMKM. Diresmikan pada 17 Agustus 2023 sebagai inovasi pelayanan publik. Proses pengembangan melibatkan langkah-langkah seperti perencanaan, desain, pengembangan perangkat lunak, uji coba, dan peluncuran, melibatkan berbagai tim ahli dari berbagai bidang. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keinginan dan komitmen dari pemerintahan Musirawas mewujudkan visi sesuai dengan misinya, mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi.
Deskripsi singkat. Aplikasi Supermantap merupakan aplikasi yang memberikan layanan digital yang untuk mempermudah akses masyarakat Musirawas terhadap pelayanan penting dan informasi yang dibutuhkan. Tidak sekedar menjadi platform jual beli, Supermantap menjadi perwujudan komitmen pemerintahan Kabupaten Musirawas dalam menerapkan sistem layanan digital yang terintegrasi, menghubungkan informasi seputar Musirawas, proses administrasi kependudukan, detail mengenai UMKM, informasi pariwisata, radio, serta website yang terhubung dengan aplikasi layanan pemerintahan pusat. Terdapat 3 tujuan dari dibuatnya aplikasi Supermantap. Jadi tujuan yang pertama yaitu untuk menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, layanan pemerintah, dan transaksi online. Yang kedua yaitu memberikan platform bagi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk berkembang melalui integrasi dengan aplikasi tersebut, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan eksposur produk. Dan yang terakhir yaitu memudahkan akses masyarakat ke berbagai informasi atau layanan dengan satu aplikasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Siti Sulia Febrianti. Baik, terima kasih kepada Angga atas penyampaian materinya. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Angga. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis layanan yang tersedia pada aplikasi Sumber Mantap. Terdapat 8 layanan. Yang pertama adalah pembayaran dan tagihan. Di sini kita bisa bayar tagihan listrik, BPJS, serta kita bisa membeli pulsa pada aplikasi tersebut. Yang kedua, daya tarik wisata. Berita tentang informasi lengkap tentang wisata, destinasi wisata, peta lokasi, dan persyaratan kunjungan yang ada pada Kabupaten Musirawas. Yang ketiga adalah Dewita. Itu semacam paket perjalanan desa wisata yang dapat kita kunjungi pada Musirawas. Yang keempat ada event, yaitu berisi daftar acara terkini termasuk informasi informasi acara yang telah dan akan datang. Yang kelima adalah layanan Dukcapil yang terintegrasi dengan proses administrasi kependudukan. Yang keenam adalah UMKM. Berbagai produk UMKM ditawarkan pada aplikasi tersebut. Dan saat pembayaran itu kita bisa langsung terkoneksi dengan WhatsApp penjual untuk transaksi secara langsung. Yang ketujuh adalah penyiaran radio berisi seputar musirawas dan berisi juga tentang musik. Yang kedelapan terhubung dengan layanan pemerintah pusat, yaitu adalah OSS, Cantik, SIMBG, dan MPP Digital Nasional untuk memudahkan perizinan, informasi bangunan, dan layanan pemerintah. Baiklah, di sini ada 3 manfaat dari aplikasi Sumber Mantap. Bagi internal, hal ini berkontribusi pada perbaikan proses kerja internal pemerintah, menyederhanakan tugas-tugas rutin, dikarenakan adalah adanya layanan yang bisa digunakan secara online tanpa harus dilakukan secara face-to-face. Yang kedua ada eksternal, UMKM dapat dengan mudah memasarkan produk dan transaksi secara efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir, bagi user atau pengguna, dengan fitur-fitur canggih seperti layanan pembayaran serta info terkait objek wisata memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna, serta adanya integrasi dengan platform lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan SOP atau tata cara kita mendownload aplikasi atau menggunakan aplikasi tersebut. Yang pertama, kita bisa mengunduh aplikasi Super Mantap melalui Play Store. Ini cuma ada di Play Store, tidak ada di App Store. Tapi teman-teman yang menggunakan App Store bisa menggunakan website yang ada. Yang kedua adalah buka aplikasi dan pilih opsi daftar atau pendaftaran baru. Yang ketiga, kita bisa isi formulir pendaftaran dengan informasi yang akurat, seperti nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan data pribadi lainnya yang kita butuhkan. Yang empat, itu kita buat kata sandi yang kuat dan aman sesuai dengan keamanan yang ditetapkan. Yang kelima, tekan tombol daftar untuk mengirimkan informasi pendaftaran. Yang keenam, verifikasi dan
verifikasi akun melalui email atau SMS untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Yang terakhir, konfirmasi pendaftaran sukses ditampilkan dan pengguna dapat mulai menggunakan aplikasi Super Mantap. Berikut adalah keunggulan dari aplikasi Super Mantap. Keunggulan utamanya itu terletak pada dukungan yang diberikan kepada pelaku UMKM, memungkinkan mereka si UMKM untuk memasarkan produk dan menjalankan transaksi secara efisien, sehingga membuka peluang pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Yang kedua, jika kita dibandingkan dengan aplikasi serupa seperti si Oki Oki, aplikasi Super Mantap memiliki unggulan yang jelas. Dengan menyediakan fitur yang lebih beragam dan terhubung langsung dengan layanan aplikasi pemerintah pusat yang memudahkan masyarakat mengakses layanan dalam satu aplikasi. Nah, yang terakhir itu adalah kelemahan dan jumlah data pengunjung pada aplikasi Super Mantap. Yang pertama, kelemahannya jika dibandingkan dengan aplikasi serupa, aplikasi Super Mantap tampaknya kurang memberikan informasi atau berita-berita terkini mengenai musirawas dibandingkan dengan aplikasi Giwang Sumsel. Terus juga pada aplikasi Sumber Mantap, ketidakadaan nomor pengaduan sementara Giwang Sumsel menawarkan layanan pengaduan yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan masalah atau keluhan. Hal ini dapat menjadi kekurangan yang signifikan, terutama bagi pengguna yang ingin mencari informasi terkini dan relevan mengenai wilayah tersebut. Untuk jumlah pengunjung sejak peluncuran aplikasi Super Mantap pada tanggal 15 Agustus 2023, Super Mantap telah diunduh lebih dari 100 pengguna menurut data dari Play Store. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya dan teman saya Angga yang bisa kami sampaikan. Mungkin jika ada salah-salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.